Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang lingkaran. Silakan dibuka halaman 104 untuk soal nomor 21 sampai 36. Nomor 21. Sebuah baling-baling perahu memiliki diameter 35 cm dan berputar dengan kecepatan 40 putaran per menit. Itu artinya 1 menit ada 40 putaran. Jarak yang ditempuh oleh perahu pada lintasan lurus setelah berlayar selama 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam 15 menit itu setara dengan 75 menit. Kalau 1 menit ada 40 putaran, berarti 75 menit. Itu artinya 40 putaran dikalikan 75, sehingga hasilnya adalah 3000 putaran. Yang ditanyakan adalah jarak lintasannya ya. Untuk mencari jarak, kita menggunakan rumus keliling lingkaran dikali dengan banyak putarannya, atau saya simbolkan N ya. Nah, ini yang disebut dengan N-nya. Keliling lingkaran rumusnya adalah Pi dikalikan diameter, kemudian N-nya kita ganti 3000 ya. Pi-nya kita menggunakan 22/7 dikalikan diameternya, di sini adalah 35. Kemudian dikalikan 3000 putaran. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 22 dikalikan 5 itu 110. Dikalikan 3000. Berarti hasil perkaliannya adalah 330.000 cm. Karena pertanyaannya ingin dijadikan kilometer, berarti naik 5 ya. 1, 2, 3, 4, kasih koma di sini. Berarti 3,3 kilometer. Jawabannya B. Nomor 22. Sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Pada sepanjang tepi stadion akan dipasang lampu sorot. Jika jarak antar lampu adalah 6 meter, maka banyak lampu sorot yang diperlukan adalah, nah anggap saja banyak lampu sorotnya ini kita simbolkan dengan N. Berarti untuk mencari N, keliling dari lingkarannya, kemudian kita bagi dengan jarak antar lampu. Keliling lingkaran kita menggunakan rumus Pi dikalikan diameter, kemudian jarak antar lampu adalah 6 meter. Pi-nya kita gunakan 22/7 dikalikan diameternya 105, kita bagi dengan 6. Selanjutnya 105 dibagi dengan 7 hasilnya 15. 22 dikalikan 15 hasilnya 330. Kemudian kita bagi 6, hasilnya adalah 55 buah. Berarti jawaban yang benar B. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah roda P berjari-jari 15 cm. Roda P-nya jari-jarinya adalah 15 cm ya. Akan diluncurkan dari titik A melalui titik B sampai ke titik C. Jika lengkungan AB dan lengkungan BC berjari-jari 240 cm, berarti di sini ya, 240, maka banyak putaran roda P menggelinding adalah, yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu di sini adalah keliling dari lintasannya. Ini adalah seperempat dari lingkaran, kemudian ini adalah setengah dari lingkaran. Kalau kita gabungkan seperempat lingkaran dengan setengah lingkaran itu menjadi 3/4 lingkaran. Itu artinya kita mencari 3/4 dari keliling lingkaran. 3/4 kita tulis ulang. Rumus keliling lingkarannya adalah 2 kali Pi dikalikan R. 2Pi kita tulis ulang, R-nya diganti dengan 240 cm ya. 240 dibagi 4 hasilnya 60. 3 dikalikan 2, 6. 6 dikalikan 60 berarti 360 Pi. Jadi ini untuk lintasannya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung keliling roda dengan rumus 2πr. 2pi kita biarkan saja pi-nya, kemudian kalikan r. R-nya di sini 15, berarti dikali 15. 2 dikalikan 15 hasilnya 30 pi. Kemudian untuk mencari banyak putaran, anggap saja di sini n, berarti n sama dengan 360 pi dibagi dengan 30 pi. 0 kita coret ya, pi juga kita coret, berarti 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12 kali putaran. Berarti jawabannya A.
Nomor 24 dan 25 kita menggunakan satu cerita ya. Sebuah sepeda memiliki 11 buah jari-jari di setiap rodanya dan jarak tiap jari-jari adalah 3 cm. Nomor 24, jika jarak tiap jari-jarinya dibuat 1 cm, maka banyak tambahan jari-jari yang diperlukan oleh dua roda adalah, nah ini menggunakan skema perbandingan bisa ya, 11 buah itu jaraknya 3 cm. Kalau seandainya jaraknya dibuat 1 cm, berarti yang ditanyakan adalah tambahannya di sini. Nah, kita mencari X terlebih dahulu ya, sebelum kita mencari tambahan jari-jarinya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau jaraknya itu diperkecil, maka otomatis banyak jari-jarinya akan semakin besar. Jadi kita harus membuat skema yang terbalik, X-nya di atas, 11-nya di bawah, 3-nya tetap di atas, 1-nya di bawah. Kita kalikan silang ya. X dikalikan 1 berarti X sama dengan 11 dikalikan 3 berarti 33. Jadi total jari-jarinya adalah 33. Namun yang ditanyakan adalah tambahannya saja. Berarti tambahan jari-jarinya itu diperoleh dari total jari-jari 33 dikurangi dengan jari-jari yang sudah ada, yaitu 11, berarti hasilnya 22 buah yang ditambahkan. Jawabannya B. Nomor 25, panjang jari-jari roda sepeda tersebut adalah, nah untuk mencari panjang jari-jari, anggap saja di sini R ya, kita bisa menggunakan 11 buah jari-jari dengan jarak 3, kita kalikan Pi, kemudian dikurangi dengan 1. 11 per 3 dikalikan 3,14 dikurangi 1. 11 dibagi 3 hasilnya adalah 3,66. Kemudian dikalikan dengan 3,14 dikurangi 1. 3,66 dikalikan 3,14 kemudian dikurangi 1 hasilnya adalah 10,49. Kalau kita bulatkan menjadi 10,5. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 26. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Jika R merupakan jari-jari dan D merupakan diameter, maka pernyataan di atas yang merupakan rumus luas lingkaran adalah, nah rumus luas lingkaran itu ada dua ya. Bisa melalui jari-jari, juga bisa melalui diameternya. Kalau melalui jari-jari, rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2. Kemudian kalau melalui rumus diameter, berarti R-nya di sini adalah setengah dari diameter. Sehingga tinggal kita ganti saja ya. Pi dikalikan dengan R-nya kita ganti setengah diameter pangkat 2. Pi kita tulis ulang. 1/2 kalau dipangkatkan 2 itu jadinya 1/4. Diameter juga harus dipangkatkan 2. Berarti 1/4 Pi diameter pangkat 2. Nah ini adalah rumus lingkaran ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah poin kedua dan poin yang keempat, yaitu poin C. Nomor 27. Luas lingkaran yang berjari-jari 7 cm adalah L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Pi-nya kita pakai 22/7 dikalikan R-nya 7, kita tulis ulang saja ya, sama seperti 7 pangkat 2. Kemudian 7 dibagi 7, 1, 22 dikalikan 7, hasilnya adalah 154 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 28, karena di sini diameternya adalah 20, berarti jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 10. Kita masukkan ke rumus luas, Pi dikalikan dengan jari-jari pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 314/100 dikalikan dengan R-nya 10 pangkat 2 berarti 314/100 dikalikan dengan 10 pangkat 2 itu 100 ya. 100 dibagi 101 berarti 314 kali 1 sama dengan 314. Jawabannya D. Nomor 29, jari-jari lingkaran yang luasnya 36 pi adalah, berarti L sama dengan 36 pi. Rumus luas sendiri adalah pi kali R pangkat 2. Yang ini kita tulis ulang ya, 36 pi. Pi sama pi kita coret, berarti R pangkat 2 adalah 36. Itu artinya R sama dengan akar dari 36. Hasilnya adalah 6 cm. Berarti jawabannya A. Nomor 30. Diameter lingkaran yang luasnya 38,5 adalah, berarti kita mencari dari yang diketahui ya.
luas sama dengan 38,5. Rumus luas adalah Pi kali R pangkat 2 sama dengan 38,5. Pi-nya kita menggunakan 22 per 7 dikalikan R pangkat 2 sama dengan 38,5. R pangkat 2 sama dengan 38,5. 22 per 7 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian. Kalau mau langsung dijadikan perkalian berarti 7 di atas, 22 di bawah. 38,5 dikalikan 7 kemudian dibagi 22 hasilnya adalah 12,25. Berarti R sama dengan akar dari 12,25 kita mendapatkan 3,5. Itu R-nya ya, karena yang ditanyakan adalah diameter, berarti diameter diperoleh dari 2 kali jari-jarinya. Berarti 2 dikalikan 3,5 hasilnya adalah 7 cm. Berarti jawabannya B. Nomor 31, luas lingkaran yang kelilingnya 31,4 cm adalah, berarti kita mencari dari rumus keliling ya. Keliling sama dengan 31,4. Rumus keliling sendiri adalah Pi kali diameter sama dengan 31,4. Pi-nya kita menggunakan 3,14 dikalikan diameter, kemudian sama dengan 31,4. Berarti mencari diameter adalah 31,4 dibagi 3,14 adalah 10. Itu artinya R-nya sama dengan separuh dari diameternya, berarti 5 cm. Karena yang ditanyakan luas, rumusnya adalah Pi kali jari-jari pangkat 2. Pi-nya kita pakai 3,14 dikalikan dengan 5 pangkat 2. 3,14 dikalikan 25, kita mendapatkan hasil akhir yaitu 78,5. Berarti jawabannya B. Nomor 32. Dua lingkaran memiliki jari-jari masing-masing 8 dan 10. Perbandingan luas kedua lingkaran adalah, berarti L1 kita bandingkan dengan L2. Rumusnya adalah Pi R pangkat 2. Ini juga Pi R pangkat 2. Pi sama Pi kita langsung coret saja. Di sini R1, di sini R2 ya. R1-nya 8, berarti 8 pangkat 2 berbanding dengan R2-nya adalah 10, berarti 10 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64, 10 pangkat 2 itu 100. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, berarti di sini 16, di sini 25. Jawabannya C. Nomor 33. Jika AB adalah diameter lingkaran dengan panjang 2 desimeter, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah ini setara dengan setengah dari luas lingkaran. Rumusnya adalah setengah dikalikan Pi kali jari-jari pangkat 2. Pi-nya kita gunakan 3,14, jari-jarinya berarti separuh dari 2 ya. Itu adalah 1 dipangkatkan 2. 1 pangkat 2 tetap 1 ya, jadi kita abaikan saja. Kita langsung bagi 3,14 dibagi 2, hasilnya adalah 1,57 desimeter pangkat 2. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 34. Perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang diameter AB adalah 14 cm, berarti di sini masing-masing 7 ya. Maka luas daerah yang diarsir adalah, yang pertama kita harus mencari luas setengah lingkaran yang besar dulu ya. Jadi kita menggunakan rumus luas lingkaran, ini yang untuk yang besar ya. Nah, setengah dikalikan dengan Pi dikalikan jari-jari pangkat 2. Setengah dikalikan dengan Pi 22 per 7, kemudian R-nya di sini adalah 7 pangkat 2 atau boleh ditulis 7 kali 7 ya. 7 dibagi 7 1, 22 dibagi 2 hasilnya 11. 11 dikalikan 7 berarti 77. Nah, ini sementara yang besar ya. Kemudian di sini yang kecil ada 2. Kalau digabungkan karena sama-sama setengah bagian berarti menjadi satu lingkaran penuh ya. Rumusnya adalah Pi kali jari-jari. Pi-nya 22 per 7. Kemudian yang kecil ini jari-jarinya adalah separuhnya ya, yaitu 3,5. Berarti 3,5 pangkat 2 atau boleh ditulis 3,5 dikalikan 3,5. Selanjutnya boleh kita sederhanakan ya.
Kalau disederhanakan dengan 7, berarti ini jadi 1, ini jadi 2. Kemudian 22 dibagi 2, hasilnya 11. 11 dikalikan 3,5, hasilnya adalah 38,5. Karena yang ditanyakan di sini adalah daerah yang diarsir, berarti luas arsiran itu diperoleh dari 77 dikurangi dengan 38,5, berarti hasilnya adalah 38,5 cm persegi. Jawabannya D. Nomor 35. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, yang pertama yang harus kita pastikan adalah mencari luas persegi dulu. Jadi luas persegi itu diperoleh dari sisi kali sisi, di mana sisinya 10, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kemudian anggap saja di sini ya, bagian yang saya beri tanda merah ini adalah A, ini adalah B ya, yang bagian bawahnya. Kita cari yang bagian A terlebih dahulu. Luas A itu diperoleh dari luas 1/4 dari lingkaran dikurangi dengan luas segitiga yang ini ya. Nah, jadi dikurangi dengan luas segitiga. Luas 1/4 lingkaran itu berarti 1/4 dikalikan pi r pangkat 2 dikurangi dengan luas segitiga, alas kali tinggi per 2. 1/4 dikalikan pi, kita ganti pi-nya dengan 314/100 dikalikan dengan r. R-nya ingat ya, di sini 10. 10 pangkat 2 berarti 100. Kemudian luas segitiganya, alasnya adalah 10, tingginya juga 10 ya. 10 kali 10 berarti 100 dibagi 2. Nah, ini bisa kita coret ya, 100 dibagi 100, 1. 314 dibagi 4, hasilnya adalah 78,5. 100 dibagi 2, 50. Hasil pengurangannya adalah 28,5. Berarti luas B juga 28,5. Artinya luas arsiran itu diperoleh dari 28,5 ditambah dengan 28,5, hasilnya adalah 57. Berarti jawabannya A. Nomor 36. Luas daerah yang diarsir adalah, berarti luas arsirannya langsung kita cari ya. Diperoleh dari pengurangan luas 1/4 lingkaran untuk yang besar. Ini yang besar ya. Kemudian dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran yang kecil. Nah, ini untuk yang kecil ya. Sekarang kita masukkan rumusnya. 1/4 dari pi r pangkat 2 dikurangi dengan 1/4 pi r pangkat 2. Pi-nya kita menggunakan 314/100. R-nya adalah total ya, berarti 7 tambah 3 adalah 10. 10 dipangkatkan 2 berarti 100, dikurangi 1/4. Kemudian pi-nya yang ini kita gunakan 22/7 saja. Kemudian R-nya, ingat ya, yang kecil di sini adalah 7. Berarti 7 kali 7. 100 dibagi 101, 314 dibagi 4 hasilnya 78,5. Kemudian 7 sama 7 kalau kita bagi 1, 22 dikalikan 7, 154 dibagi 4 hasilnya adalah 38,5. Kemudian selisihnya kita dapatkan 40 cm persegi. Berarti jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu pada pembahasan soal berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.